Krisis produktivitas, PSIS godok taktik dan TC Jogja. Produktivitas gol PSIS makin kritis, sorotan tajam tak bisa ditutup. Jeda 1 bulan jadi ruang memperbaiki, bukan sekadar latihan tetapi riset pola bermain agar tidak terperosok di papan tengah. PSIS Semarang terus berbenah menatap sisa laga musim ini. Jeda 1 bulan dimaksimalkan tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di pertandingan sebelumnya. Pelatih PSIS Jafri Sastra tak menampik banyak PR yang harus diselesaikan timnya selama jeda ini. Data produktivitas jelas menyiratkan alarm keras bagi lini depan. Kalau lihat dari datanya kita sulit bikin gol, tapi semua sudah tergambar. Mudah-mudahan progresnya baik nanti sampai tanggal 27 Desember, kata Jafri di Semarang pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Selain tumpul di depan, pertahanan juga jadi problem. Perbaikan tidak bisa setengah jalan. Jafri ingin koreksi menyeluruh, terutama transisi yang sering bocor dan membuat PSIS kehilangan kontrol. Kemudian seperti pertahanan juga menjadi problem yang menjadi sangat-sangat penting untuk kita benahi, termasuk di lini tengah juga, tambahnya. Dalam sesi latihan, Jafri meminta para pemain untuk bermain lebih taktis. Ia bahkan tak segan berteriak saat instruksi diabaikan. Disiplin permainan wajib diketatkan demi perubahan konkret. Memainkan sepak bola ada hal-hal yang harus kita keratkan, seperti ketika kita menyerang kemudian transisi ke bertahan kemudian transisi lagi menyerang. Saya tekankan ke mereka bermain bola tidak selalu berlari, tidak selalu mendribbling, karena banyak hal, banyak model, banyak teknik yang kita kembangkan, yang kita terapkan nanti untuk bermain bola. Seperti apa kita bergerak, paparnya. Kesimpulan dari jeda kompetisi ini jelas PSIS tidak boleh kembali tanpa perbaikan taktikal, terutama dalam efisiensi penyelesaian akhir yang membuat mereka kehilangan poin. Pelatih asal Padang itu juga menuturkan tim berencana menggelar training center TC di Jogja. Langkah ini bukan sekadar formalitas tetapi pengetesan ulang cara bermain dan pola ofensif yang baru. Kita juga rencanakan nanti ada TC di Jogja pekan depan. Di sana nanti mungkin ada 1-2 uji coba, pungkasnya. TC Jogja bakal jadi titik ukur apakah PSIS tetap mandek atau berhasil meretas kebuntuan gol yang sudah terlalu lama jadi beban mental pemain. 29 kebobolan dalam 12 laga, PSIS gerak cepat cari 3 asing pengganti. Kebobolan 29 gol dari 12 laga bukan sekadar rapor buruk, tetapi bukti sistem pertahanan PSIS runtuh total. Manajemen tidak punya kemewahan menunggu perubahan tanpa tindakan cepat. Manajemen dikabarkan ingin melakukan perombakan besar demi memperbaiki hasil dan menjaga peluang promosi. Ambisi tetap ada, tetapi waktu menuju putaran kedua semakin menekan ruang keputusan. Rumor pertama datang dari sektor pertahanan. Bek Borneo FC Aldair Simanka disebut menjadi kandidat kuat menggantikan posisi bek asal Montenegro Marko Ivanovic. Lini belakang wajib dibersihkan dari kesalahan elementar. Simanka minim menit bermain di BRI Super League musim ini dan baru tampil 1 kali hingga pekan ke-13. Namun PSIS berharap pengalaman fisiknya jadi penopang pertahanan yang saat ini bocor di segala fase. PSIS berharap kehadiran Simanka mampu memperbaiki lini belakang yang sejauh ini sudah kebobolan 29 gol dari 12 pertandingan. Jika negosiasi mulus, ia disebut tiba di Semarang pada Januari tahun 2026. Tekanan publik akan langsung mengarah padanya. Nama berikutnya playmaker Persela Lamongan Jonathan Bustos. Gelandang ini jadi opsi pengganti Luan Sergio dengan catatan 5 gol dari 11 laga. Angka itu mengonfirmasi kualitas kreator, bukan sekadar penyuplai bola mati. PSIS diyakini membutuhkan sosok kreator seperti Bustos untuk membangun permainan dan menghidupkan kembali lini tengah yang sejauh ini miskin variasi tanpa visi serangan konkret. Promosi tinggal mimpi. Rumor ketiga mengarah pada penyerang PSIM Yogyakarta Rafinha yang kini menimbang masa depannya ke Pareng. Wareng menyebut kedatangannya masih 50% menunggu tawaran dari klub BRI Super League. Jika bergabung, ia akan menggantikan posisi Camelo Sanchez yang baru mencetak 1 gol dari 11 penampilan. Performa Rafinha musim ini hanya 3 laga tanpa gol, jauh dari total 20 gol di musim lalu. Apabila ketiga nama ini benar-benar merapat, PSIS tidak boleh kembali stagnan. Perombakan harus menghasilkan peningkatan, bukan sekadar pergantian nama dalam daftar pemain.